Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pada topik berikutnya ya. Ya, topik berikutnya adalah applying theory. Ya, applying theory to accounting regulation. Ya, bagaimana bagaimana menerapkan teori dan regulasi akuntansi di sini ya. Jadi di sini teori eh, regulasi ini relevan ya. Relevan bagi akuntansi itu sendiri dan bagi audit. Nah, di mana manajer itu mendapatkan insentif ya dari kewajibannya ya, menyajikan informasi akuntansi ya. Dan kenapa kita mengobservasi masalah regulasi ini dalam penyajian laporan keuangan? Nah, kita menjelaskannya dari sisi teori efisiensi market, kemudian dari sisi agensi teori, kemudian dari sisi teori regulasi. Nah, dari sudut pandang perspektif teori inilah ya maka kita pandang ya sejauh mana informasi akuntansi di sini ya bisa menjelaskan ya peranan dari manajer tadi gitu ya. Nah, dari sisi theory of efficiency market lah dulu ya. Nah, dari teori efisiensi market di sini kekuatannya adalah kepada pengaruh demand and supply gitu ya. Artinya permintaan dan penawaran. Nah, di mana permintaan dan penawaran di sini tidak lepas daripada pengaruh perilaku pasar. Dan perilaku pasar di sini akan menciptakan yang namanya efisiensi pasar. Dan bagi akuntansi itu sendiri pasar ya ini diterapkan untuk informasi akuntansi ini sangat sangat menentukan ya terkait dengan data ya. Kira-kira data apa yang bisa dipasok gitu ya. Dan juga bagaimana praktiknya dapat digunakan dalam akuntansi atas data yang dipasok itu. Nah, inilah yang namanya theory of efficiency market gitu ya. Jadi sebuah pasar itu dianggap efisien apabila salah satu pihak memegang data gitu ya atau salah satu pihak menguasai informasi. Ya kan data yang diubah menjadi informasi dan informasi itu dipegang oleh pihak tertentu. Nah, ini berdampak terhadap pasar ya kan. Nah, makanya pasar yang efisien ya semi strong, strong ya atau juga weak gitu kan itu sangat ditentukan oleh yang namanya data gitu ya atau informasi. Nah, inilah namanya theory of efficiency market. Dan bagi teori efisiensi market di sini gitu ya. Nah, bahwasanya pasar itu dianggap ya apa ya, dianggap tidak efisien apabila sangat tergantung pada data akuntansi katanya kan. Jadi permasalahan yang namanya free rider ya kan itu menciptakan distorsi pasar. Apa yang dikatakan dengan free rider di sini? Ya, artinya ada pihak tertentu yang menguasai data atau informasi dan pihak lain yang tidak menguasai data atau informasi gitu ya. Sehingga terjadilah namanya informasi orang dalam gitu ya. Free rider problem. Di mana user tidak dapat menyetujui atau juga mengetahui apa yang diinginkannya. Sehingga akuntan tidak mengetahui prosedurnya. Dan akuntan harus menghasilkan uh, perbandingan data di sini. Maka pemerintah ini harus melakukan intervensi ya terkait dengan keberadaan teori keefisienan pasar ini. Nah, sehingga terjadilah keseimbangan atas yang namanya peranan pemerintah. Nah, itulah yang namanya theory of efficiency market ya. Jadi mengacu kepada Bapak Ibu tergantung pada apa ya data data akuntansi mana yang uh, tercukupi ya implikasi dari demand and supply yang terbuka tadi ya. The post of supply and demand. Nah, sedangkan teori keagenan fokusnya bukan pada keseimbangan data dan informasi gitu ya. Tetapi teori keagenan di sini bahwasanya permintaan atas informasi akuntansi sangat bergantung pada si penggunanya. Ya kan, si penggunanya tujuannya apa kan? Tujuan informasi akuntansi yaitu untuk tujuan stewardship kah atau untuk tujuan pengambilan keputusan kah? Ya. Nah, jadi untuk pertanggungjawaban kah atau untuk pengambilan keputusan. Jadi kerangkanya mengacu pada hubungan antara
hubungan antara penyedia informasi itu, informasi akuntansi itu, yaitu antara principal and agent, gitu ya. Jadi hubungan antara manajer dengan shareholder atau hubungan antara manajer dengan kreditur. Nah, ini lingkup dari uh, kita bahas mengenai teori keagenan. Dan teori keagenan di sini juga menimbulkan apa ya? Karena adanya ketidakseimbangan antara supplier data dengan data user, maka implikasinya akan menimbulkan ketidakpastian ya, dan juga menimbulkan resiko ya. Jadi sumber daya dan juga resiko di sini dialokasikan antara berbagai pihak. Jadi mengacu kepada mekanisme pasar ya, dan juga regulasi akuntansi yang dapat mengurangi ketidakefisienan dan juga ketidakseimbangan outcome ya. Nah, itulah yang namanya teori keagenan. Jadi hubungannya adalah bagaimana antara supplier dengan data user yang tergantung pada keberlangsungan ya. Ya, kemudian juga teori regulasi. Nah, teori regulasi berbeda dengan apa tadi ya? Berbeda dengan teori efficient market ya, teori agency. Nah, di mana teori regulasi di sini tiga pilar ya, ada tiga subteori namanya, yaitu public interest theory, ya regulation capture theory, dan juga private interest theory. Nah, teori regulasi public interest theory di mana peranan pemerintah ya, government regulation di sini sebagai pihak yang berkepentingan kepada publik, yang dalam hal ini masuk dalam pasar yang salah ya, artinya pasar yang ketidak efisien tadi ya. Pasar yang tidak efisien disebabkan karena adanya kompetensi ya, adanya kompetisi, kemudian adanya batasan-batasan, kemudian adanya asimetri informasi, atau juga adanya barang publik ya, dan juga yang tidak publik. Nah, disinilah perlunya government regulation. Itulah teori yang menjelaskan disebut dengan teori public interest theory, Bapak Ibu ya. Dan peranan intervensi pemerintah di sini menentukan suara, kemudian juga menentukan karena yang namanya public interest group ya, tergantung pada intervensi, dan juga perlunya arbitrase ya, artinya hubungan arbitrase netral ya. Nah, sedangkan regulatory capture theory, nah di sini berbeda, merupakan apa ya? The public interest ya, artinya kepentingan publik tidak dilindungi ya, karena adanya regulasi yang mengendalikan atau adanya regulasi yang mendominasi, sehingga tersisihlah kepentingan publik. Regulasi dilindungi disebabkan adanya perlindungan regulasi menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan. Dan regulasi di sini apa ya, diasumsikan tidak berdiri sendiri ya, artinya tidak independen, tapi peranannya karena adanya kepentingan kelompok-kelompok ya. Nah, inilah namanya regulatory capture theory. Ya, kalau misalnya disertasi kita ya menjelaskan implikasi aturan gitu ya. Nah, maka kita wajib gunakan di bab 2-nya adalah regulatory theory, regulatory capture theory ya, pada middle theory atau juga applied teorinya ya. Nah, ini teori-teori yang relevan ya, yang bisa kita gunakan. Dan juga dalam regulatory theory di sini peranan ya lembaga akuntansi profesional seperti IAPI, IAI gitu ya. Maka di sini peranannya adalah mengendalikan atau juga menegakkan standar akuntansi pada corporate. Nah, disitulah peranannya. Dan bagi private interest theory, peranan pemerintah tidak sepenuhnya ya sebagai pihak yang namanya pihak independen, penengah, arbiter gitu ya. Akan tetapi yang namanya government itu sebagai pihak-pihak yang dianggap menarik saja bagi mereka. Dan pandangannya adalah dari pandangan re-election ya, keterpilihan. Ya, bagaimana kekuatan ya itu bisa menciptakan kesejahteraan.
dengan tujuan adalah berdampak secara ofisial dan juga meningkatkan kesejahteraan atau juga kedua-duanya. Dan public interest theory di sini ya yang sudah terjadi, yang bentuk praktiknya ya, lahirnya misalnya The Sarbanes-Oxley Act ya tahun 2002 ya, ya pasca kasus Enron ya. Nah ini menunjukkan implementasi Sarbanes-Oxley Act ini sebagai bentuk dari public interest theory. Atau juga misalnya Accounting Standard Review Board ya Australia. Nah ini juga application dari public interest theory. Nah, tetapi manajer memiliki insentif ya terkait dengan apa ya kewajibannya dalam perspektifnya dan hubungannya dengan perusahaan ya. Dan capture teori di sini diterapkan ya dalam terutama dalam accounting standar Australia gitu ya. Dilakukanlah harmonisasi ya, dilakukan harmonisasi terutama pada profesi-profesi dan juga lembaga pasar modal ya. Jadi IASB mengcapture dari IASB. Nah, bagaimana ya? Sejauh mana teori-teori tadi gitu ya? Kepentingannya hubungannya dengan standar setting atau juga auditing setting. Ya, bagi si penyusun standar apa sih kepentingannya dan bagi audit apa sih benefitnya gitu kan? Nah, bagi standar setting, nah maka di sini adalah tidak lepas dari si penyusun standar itu tidak lepas dari proses politik ya. Ya karena itu semuanya berdampak ya, berdampak terkait dengan banyaknya konflik ya dan juga banyaknya kepentingan kelompok-kelompok atau grup-grup. Jadi si pembuat aturan ini harus memilih pilihan politik dan juga regulator itu harus mendapatkan mandat ya untuk membuat suatu pilihan sosial dan pengakuannya akan berdampak ya terhadap suatu entitas satu dengan entitas yang lainnya. Dan adopsi dari International Accounting Standard di sini ya. Nah, ini bagaimana penyusunan IAS nomor 39 ini ya tidak lepas dari sebuah proses politik yang tinggi ya. Contoh lah ya. Nah, untuk intangible asset juga ini juga tidak lepas dari political process ya. Ya di mana IAS 38 terkait dengan intangible asset dalam di negara Australia ini peranan politiknya lebih besar ya dalam proses penyusunan standarnya ya. Nah, kerangka regulasi untuk penyajian pelaporan keuangan gitu ya. Di sini dibuat berdasarkan pada sudut pandang legal ya, sudut pandang hukum, sudut pandang ekonomi, sudut pandang politik dan sudut pandang sosial. Nah, ini. Dan elemen-elemen dari regulasi di sini mencakup meliputi kesesuaian statuta, kemudian tata kelola perusahaan, kemudian audit, kemudian juga lembaga-lembaga independen lainnya. Jadi terhadap keperluan statuta meliputi kesesuaiannya dengan aturan undang-undang PT, gitu ya, kemudian juga aturan pasar modal, ya, kemudian juga penerapan standar dan juga terkait dengan kesesuaiannya dengan aturan perpajakan. Dan tata kelola di sini merupakan suatu struktur, proses, dan juga institusi yang mencakup dalam lingkup organisasi dan mengalokasikan sumber daya ya. Ini menurut Dapis. Dan tata kelola di sini merupakan supranasional ya dan juga lembaga nasional yang menerbitkan tata kelola dan rekomendasinya. Nah, lantas apa kepentingan auditor? Ya, bagi auditor ya itu biasanya untuk aturan bacaan-bacaan mereka saja ya, set regulation dan juga aturan-aturan yang berlaku penuh ya statuta regulation. Nah, bagi lembaga independen ya kepentingannya adalah seperti Uni Eropa ya atau juga seperti pasar modalnya Amerika SEC atau juga untuk Australia ASIC. Nah, ini diperlukan untuk penegakan apa ya aturan antar negara. Dan secara struktur institusi gitu ya, di mana
standar audit di sini mengacu kepada tujuan yang dikembangkan ya, yang dalam hal ini mengacu kepada ya dukungan pada IOSCO, IASC gitu ya. Kemudian juga di 2002 untuk IASB standar dan juga IFRS yang diterapkan di Australia tahun 2005 ya. Dan IASB dan FASB ini mengacu kepada apa ya? Norway Agreement, dan untuk standar akuntansi untuk public sector gitu ya. Untuk negara-negara khusus gitu ya, ini mengacu kepada IASB ya. Australia sendiri menggunakan standar yang dalam hal ini untuk kepentingan publik dan juga sektor private. Nah, bagaimana dengan International Accounting Standard, standar audit internasional? Nah, standar audit internasional, historical auditing, self-regulated di sini sebagai suatu praktik audit ya, yang dalam hal ini menggambarkan standar audit dan juga sebagai government ya, yang memberikan yang atau juga menggambarkan kondisi market value ya. Nah, itulah saya kira simpulan ya dari chapter ini ya. Jadi kita membahas ya bagaimana regulasi-regulasi dalam pelaporan keuangan dan juga regulasi untuk terkait dengan standar audit. Jadi regulasi di sini merupakan suatu kerangka ya pelaporan dan juga struktur institusi dalam setting accounting dan juga dalam setting standar audit. Nah, itulah saya kira. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang perlu kita discuss di sini, silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja. Dan rekamannya nanti saya share ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, terima kasih, Prof. Ya, jadi minggu depan kita nggak masuk ya, Bapak Ibu ya. Iya, Prof. Ya, terima kasih. Prof, absensinya belum itu, Prof. Oh, absensinya udah bisa di input di satu Yang teori belum, Prof. Oh, teori belum ya. Kontemporer yang kemarin. Oh, temporer udah ya, tanggal 3 Mei ya. Baik-baik, nanti saya set. Ini ada 9 orang ya, Bapak Ibu. Iya. Hari Jumat, minggu depan hari Jumat nggak masuk juga ya, Prof? Hari Jumat, apa ya? Iya ya, masuk hari Jumat masuk. Hari Jumat masuk ya, Prof. Iya. Berarti yang nggak masuk hari Sabtu. Hari Sabtu saya nggak bisa masuk. Karena ke Jakarta, Kementerian SDM. Ada penyusunan tarif kawasan Semanggi. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Bersama Bapak Ibu. Terima kasih, Prof.